Oke, kita masih di warung Lapor Roswandi ya. Warung ini adalah warung yang menyelesaikan masalah, tentunya ruang ombudsman pengawasan pelayanan publik mandiri. Nah, jadi ini adalah tempat warungnya untuk kita curhat tentang pelayanan publik dalam negara Republik Indonesia yang sekali merdeka ini tetap merdeka. Oke. Boleh lah kamu milih. Iya. Bang, nampaknya kita nih entah kenapa Jambi ini sukonian viral dengan banyak kasusnya. Nasional terus. Pokoknya kalau viral-viral ini Jambi ini cepatnya kayak gitu nah. Nah, apalagi itu ada anunya. nah untuk viral-viral Kayak gini nah Bang, kami baru scroll TikTok muda. Masa ada Kementerian Kesehatan langsung datang ke Jambi? Menteri Kesehatan ke Jambi. Ayo, ada berita viral nian, seorang calon dokter nih Bang. Katanya dia kelelahan nih karena kerja nih kan. Itu gimana tuh Bang? Yang ditungkal ya. Gimana tuh Bang? Ramein tuh beritanya Bang. Tungkal. Itu jadi kemarin waktu Menteri Budi datang, Menteri Kesehatan datang, memang di saat bersamaan salah satu pimpinan ombudsman juga ada di Jambi, yaitu Bapak Haji Nuzran Johar, lagi sedang melakukan kunjungan kerja ke Jambi. Langsung ketemu dengan Menteri Kesehatan kemarin itu di bandara, yang dimana Menteri itu ingin melakukan investigasi langsung ke Dokter Mita ya, yang ditungkal yang meninggal kemarin itu. Dan Ombudsman melalui pimpinan Bapak Haji Nuzran Johar sudah sampaikan dengan tegas meminta agar proses kasus ini, terutama di aspek layanan dan hak dokter yang bersangkutan itu harus diperiksa. Ada tidak kelalaian, pengabaian hukum, pengabaian hak dan segala macam. Dan beliau tegaskan juga kami di internal di Ombudsman juga akan melakukan investigasi terhadap peristiwa itu. Kita ingin tahu mengapa ada seorang dokter yang dimana fungsi dan tugasnya itu kita harapkan bisa menangani pasien dengan baik, tetapi malah sebaliknya, malah dia yang kolab. Kan artinya ini ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang kurang baik. Apakah benar human error atau memang ada sistem atau ada hal sesuatu yang harus kita ketahui. Karena informasi terakhir habis dari investigasi pihak kementerian disampaikan memang ternyata Dokter Mita ini yang sedang melakukan kerja intensif itu di Rumah Sakit Daud Arif Tungkal mendapat pekerjaan yang cukup berat, tidak mengalami istirahat. Tidak ada istirahatnya, beban waktu kerja cukup berat, mungkin menyita tenaga dan itu melelahkan. Memang potensial dia meninggal. Di samping memang informasinya dia memang ada komorbid, ada penyakit yang ada di dirinya. Tetapi untuk kepastian itu semua kita ingin ini diproses secara terbuka dan transparan. Ombudsman juga akan melakukan investigasi dan Ombudsman juga meminta agar pihak penanggung jawab kementerian dalam hal ini untuk mengusut seterang-terangnya, setuntas-tuntasnya agar peristiwa ini menemukan titik terang. Apabila betul atau benar ditemukan ada kelalaian oleh sistem, ada pengabaian hak, ada pengabaian hukum, ada pemaksaan di sana mungkin di segala macam, dan itu kuat karena adanya pelanggaran, kita minta ada sanksi. DPR pun juga sudah bersuara agar ini ada penanggung jawab hukumnya. Tidak boleh kasus-kasus seperti ini hanya dilihat sebatas peristiwa semata. Ini benar ada peristiwa pelayanan, ini ada peristiwa pengembangan tugas, tetapi sekaligus ada peristiwa yang itu harus ada pertanggungjawaban hukum. Dari pihak yang memperkerjakan yang bersangkutan harus kita mintai pertanggungjawaban. Tapi Ombudsman Perwakilan Jambi udah mendorong untuk usut tuntas Bang ya. Pimpinan pusat kami Bapak Haji Nuzran Johar yang kemarin yang langsung meminta agar Kemenkes menginvestigasi, memeriksa ini semua secara tuntas dan terbuka dan transparan, dan kami di Ombudsman pun akan melakukan investigasi yang sama. Nah, di situ nanti kita akan ketahui apa penyebab sesungguhnya. Kalau sementara waktu memang disebut dia mengalami beban kerja yang berat. Tapi apa yang sesungguhnya yang terjadi? Apakah ada pelanggaran? Maka kalau itu memang nanti ditemukan, maka konsekuensinya harus ada
Yang bertanggung jawab. Ya, bank yang Pokoknya bertanggung jawab. kita di sini mendoakan untuk dapat hasil investigasi yang memuaskan yang dan terbuka, juga yang nanti transparan. pokoknya bisa dihukum seadil-adilnya. Itu yang Yo, harus Bang, yo. Betul, Bang dilakukan. Bebek. Betul. Jadi dengan kejadian dokter meninggal ini dia takut lah, jadi cita-citanya jadi pramugari dia. Nggak jadi dokter lagi. Nggak. Nggak apa-apa, ini cuman memang adu maknya Pramugari lagi bela bang, investigasi ya. Jangan itu dulu Delita. Nah, kita langsung baca komen dulu Bang. Oke. Ini izin nanya dong, bagaimana tindak lanjut atas permasalahan distribusi air mati di daerah Mendalo dan sekitarnya. Apakah Oh, daerah daerah saya tuh. Mendalo termasuk stres area bagi PDM Tirta Moro Jambi? Minggu lalu kita udah bahas itu kan Bang. Iya, memang PDAM kalau khusus yang di Moro ini sudah disebut Moro ya. Jambi ya? Yang khusus di Moro Jambi yang di Mandalo itu. Karena dia bilang stres area, apakah Mendalo stres area bagi PDM? itu kapasitas mereka, pelayanan mereka memang sudah tidak sanggup lagi. Memang harus ada upgrade fasilitas, Penambahan. harus ada penambahan sarana dan pergantian sarana supaya kelancaran air di areal itu bisa terjadi. Dan itu membutuhkan anggaran yang besar. Maka kemarin kan sudah saya sampaikan, kami Ombudsman sudah beri saran atau tindakan korektif kepada pihak PDM. Tugas Anda sampaikan proposal pembenahan penyaluran air itu kepada yang paling berwenang. Dalam hal ini Bupati dan DPR, karena mereka yang akan melakukan politik anggaran di sana, terutama DPR bagian Banggar, Badan Anggaran, agar segala kebutuhan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana itu bisa dipenuhi. Karena menurut mereka dari PDAM-nya tidak sanggup lagi memenuhi itu. Sudah besar pasak daripada tiang. Ya kan? Banyaklah pengeluaran daripada pendapatan. Dan itu juga diduga karena tidak efisiennya sumber daya manusia yang ada di sana. Terlalu membengkak untuk membiayai honor, gaji, upah segala macam untuk hal-hal yang teknis. Sementara kebutuhan sarana dan prasarananya tidak di backup oleh anggaran. Nah, itu yang kita minta Bupati Moro Jambi dalam hal ini dengan teman-teman DPR untuk memperhatikan kebutuhan fasilitas penunjang sarana prasarana yang dimana yang harus diganti, yang harus direvitalisasi, yang harus di-upgrade segala macam supaya tidak ada lagi kendala masyarakat kita yang ada di Mandalo. Kasihan ini. Tapi sudah ada rekomendasi dari kita juga sudah Bang, ya? lakukan itu. Siap. Sudah kita lakukan, sudah kita beri tindakan korektif kepada mereka agar memang ada perencanaan penganggaran untuk memperbarui fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan supaya tidak ada lagi kendala dalam penyaluran air bersih kepada warga. Ada lagi Bang, teori tak sama dengan prakteknya. Kami akan masih jauh. Ini gimana Bang? Ya, memang secara fakta sulit untuk kita mendapatkan teori praktek yang sesuai dengan teori. Tetapi kita butuh teori itu. Itulah kita pentingkan SDM yang mumpuni tadi. SDM yang memang direct man on the place. Memang punya kemampuan, dia duduk di posisi itu. Supaya apa? Ya supaya teorinya sesuai praktek. Ya, kadangkala praktek itu mengalami kendala, kelemahan, segala macam. Itu kompetensi petugas yang untuk melaksanakan secara praktikum, itu yang tidak punya kemampuan. Ini political will para pengambil kebijakan. Dia bisa melihat mana orang yang tepat, yang layak untuk di sana, di posisi itu. Kalau misal di PDAM, benar enggak? Memang pakar atau insinyur yang mampu mengelola perusahaan air minum, baik secara teknis, dan itu bisa jalan dan lancar kepada masyarakat, atau siapa yang ada di sana? Ini harus menjadi prioritas dalam melihat kemampuan dan keterampilan sumber daya manusianya. Oke Bang, kita lanjut lagi Bang. Banyak yang komentar soalnya Bang. Kalau lapor penanganan sampah di TPS yang di pinggir jalan, terutama di depan bangunan, toko bangunan itu sering numpuk. Itu gimana tuh Bang? Ya, maka saya tanya, itu sudah saya jawab. Apakah TPS tempat pembuangan sementara itu resmi? Kalau itu resmi, memang itulah tempat pembuangan. Hanya saja kadang-kadang daya tampung pembuangannya, tongnya itu yang tidak lagi cukup sehingga overkapasitas, sehingga masyarakat main lempar aja karena sudah penuh. Ini juga kita minta kepedulian. Kepedulian pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup, kalau memang tongnya tidak
cukup atau tidak besar untuk menampung volume sampah yang dibuang oleh masyarakat, mereka harus progresif untuk menjemput sampah itu. Tapi mereka kan harus aktif. sekarang kan sudah aturannya udah berubah Bang. Maksudnya banyak yang TPS sudah ditutup karena jadi sistemnya udah dirubah. Jadi per rumah tuh punya tanggung jawab. Ada di beberapa RT, kelurahan, wilayah TPS-nya sudah ditutup, tempat pembuangan sementara sudah ditutup. Alternatifnya wali kota dalam hal ini mengambil kebijakan memberi mobil sampah atau motor sampah itu untuk dijemput setiap warga. Itu yang sudah berjalan, silakan kita awasi TPS itu. Dan kemarin contoh misal di belakang kantor gubernur diawasi TPS-nya sehingga tidak boleh lagi membuang sampah. Pertanyaannya yang ditanya tadi di mitra ini, apakah ini sudah menjadi bagian daripada yang ditutup atau tidak? Belum Bang. Kalau belum yang ditutup, memang warga masih punya hak membuang. Cuman kita minta warga jangan sembarangan dibuang. Harus benar-benar masuk ke dalam tong. Menunggu memang ada penjemputan. DLH, Dinas Lingkungan Hidup misal, atau stakeholder yang menjemput sampah itu juga harus kreatif. Jangan ditunggu sampai numpuk-numpuknya sepanjang jalan baru dijemput. Nah ini memang butuh planning, butuh schedule, butuh tata cara pengerjaan yang memang harus apik untuk mengelola itu, supaya memang tidak terjadi penumpukan-penumpukan yang itu membuat keluhan bagi warga sekitar gitu. Oke, baik, itu dia tentunya komennya sebenarnya masih banyak Bang. Cuman nampaknya kalau kita baca komenan nih kita bisa seharian di warung nih sampai kaget malam bisanya kan Bang. Besok hari Senin besok lagi kita bahas lagi. Nah, apa kita balik kita ke mitos atau fakta. Seperti biasa. Ya, mitos atau fakta, ombudsman hanya untuk orang kaya. Wah, itu mitos. Mitos. Justru sebaliknya, faktanya 90% yang melapor ke ombudsman itu memang orang-orang yang butuh pertolongan, butuh dibantu karena ketiadaan kuasa dia. Kadang-kadang ya dalam tanda kutip penyelenggara tidak begitu baik bersikap kepada pelapor ini. Karena melihat yang datang kayak bembeng begini ya. Betul. Padahal tak tahu dia pengacara, pengusaha, capek ngeronda. Enggak, karena itu dibuktikan dengan jenis laporan, ya jenis maladministrasi yang ada di ombudsman. Tidak mendapat layanan, penundaan berlarut. Itu kan karena dianggap pengguna layanan ini tidak begitu spesial. Berarti mitos ya Bang? Mitos. Oke, kita lanjut lagi Bang. Ombudsman, mitos atau fakta, ombudsman bisa langsung pecat pejabat? Wah, itu mitos. Bisa. Ombudsman ini lembaga magistrature of influence, not magistrature of sanction. Dia nggak bisa memberi keputusan atau mengsanksi terlapor dalam hal bila mana melakukan maladministrasi. Berarti Dia mitos ya Bang ya? pengaruh, Tidak bisa. mempengaruhi agar dia memperbaiki layanan itu. Mitos atau fakta Bang, pungli kecil tidak masalah? Pungli kecil tidak masalah, mitos atau fakta? Ini kadang-kadang kalau yang nama pungli nggak ada istilah kecil atau besar. Itu dilarang. Di aspek ombudsman disebut maladministrasi, kalau di aspek hukum dia pidana. Permintaan begitu. Tapi kalau misalkan ada duit. Inilah yang juga harus kita ingatkan kepada pengguna layanan, dalam hal ini masyarakat, warga. Mereka juga jangan bermental koruptif untuk mendapatkan layanan. Saya sering sampaikan, terkadang korupsi itu pun, gratifikasi itu pun juga timbul karena masyarakatnya bermental koruptif. Intinya kita Mau jalan pintas kan? Betul. Sudah Biar jelas-jelas cepat. buat bahwa produk layanan ini 14 hari baru selesai. Dia pengen 3 hari. Caranya bagi warga, ya kasih duit petugas. Ini yang tidak boleh. Ini masyarakat juga harus menjadi bagian daripada sistem untuk membangun budaya pelayanan yang baik. Itu kita minta juga masyarakat. Jangan pancing pelaksana pelayanan untuk mempermudah layanan Anda dengan cara-cara yang buruk seperti itu. Jadi pungli kecil nggak masalah Bang? Mitos atau fakta? Masih fakta. Masih fakta. Tetap itu masalah. Oke, lanjut. Mitos atau fakta? Kalau petugas jutek wajar-wajar saja? Enggak boleh. Enggak boleh. Memang fakta kadang begitu ya. Saya juga jadi bingung sebagai pelaksana layanan, ngapain kita harus julid atau jutek dengan pengguna layanan? Ya. Apa untungnya? Senyum sapa salam tadi itu Bang. Maaf,
ukuran kita sebagai ini kan petugas pelayanan publik kan manusia tuh. Iya. Ukuran kita sebagai manusia itu dilihat dari sejauh mana kita mampu memanusiakan orang lain. Apabila Anda memperlakukan manusia atau jenis kita yang lain dengan cara-cara yang buruk, Anda belum tentu manusia yang baik. Ini problem, Pak. Nah, ini yang kita juga ingatkan para petugas pelaksana pelayanan publik. Ingat, Anda telah melakukan perbuatan memberi pelayanan yang baik, Anda telah melakukan perbuatan baik yang memiliki dua manfaat. Pertama, Anda mendapat amal baik, kedua, Anda dapat gaji dari negara. Iya. Kan saya Itu sumpah itu. iya, itu harus disyukuri itu. Tapi kan kebanyakan kan bang, yang anu nih yang kita ini kan perempuan bang, enggak benar. Kan siapa tahu dia lagi datang, lagi datang matahari. Iya betul, Iya, lagi kan, datang lagi cicilannya, sensi, iya, kan? datang cicilannya kan. Nah, sudahlah penilai kepalanya lagi bang. Intinya juga harus bersyukur dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita mulai. Jadi kalau pekerjaan tuh sebagai pelayan publik, yo sesuai karena semua itu nanti bakal ada timbangannya. Iya, udah jadi Pak Ustadz nih bang. Oke bang, kita hari Senin lagi kita cerita bang. Karena kalau masalah ini banyak nih rasanya. Sudahlah bang. Tambah cepat. Iya ini sebenarnya kalau masalah banyak nih, cuman kita bagi hari Senin besok Ya, bela. disiapin aja. Iya. Masalah-masalah layanan, kalian catet, nanti minggu Senin depan, nah kita diskusikan lagi. Yo, pokoknya intinya masalahnya kita catat, bukan jangan abang yang buat masalah. Yo, oke, dan terima kasih pemirsa Jambi TV tentunya yang sudah nonton rangka acara ini. Tentunya lapor Roswandi Ruang Ombudsman Pengawasan Pelayanan Publik Mandiri. Jangan lupa